Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang buat Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di ibadah GPDI Mahanaim kedua. Hari ini seluruh orang percaya merayakan hari raya yang sangat istimewa. Walaupun tidak dirayakan seheboh Natal, tetapi sebenarnya ini adalah perayaan yang sangat berarti dan luar biasa buat kita sekalian. Yaitu saat di mana Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Hendaknya ini bukan hanya sebagai perayaan, peringatan, tetapi jadi pengalaman bagi orang percaya. Yesus tahu persis apa yang kita butuhkan, itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Dipertanyakan oleh murid-muridnya, kenapa harus tinggalkan kami? Yesus katakan, penting untuk aku naik kepada Bapa di sorga. Sebab kalau dia tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak datang, tidak diutus bagi kita. Nah, inilah tema bahasan kita, mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus sampai Yesus harus naik ke sorga untuk mengutus Roh Kudus-Nya bagi kita sekalian. Nah, seringkali saya membahas tema ini dan mengaitkan dengan kita adalah generasi terakhir di akhir zaman ini. Sebab dimungkinkan kitalah orang-orang yang akan melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa akhir zaman itu. Tetapi kali ini saya tidak mengaitkan dengan eskatologi. Tetapi kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak ayat-ayat referensi untuk menopang bahasan ini, tetapi saya hanya menekankan ini dari surat Roma pasal yang pertama. Nanti kita akan bahas itu. Tetapi ayat pokok bahasan saya ingin berangkat dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Senang kalau saudara bawa Alkitab dan saudara bisa langsung lihat ayatnya, tetapi saya sudah sediakan. Demikian Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 9. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi kalau Roh Kudus menyentuh kita, kita akan sadar itu. Jadi kalau kita nggak sadar tentang dosa, tentang kejahatan dunia, berarti kita belum tersentuh Roh Kudus. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita akan peka terhadap yang namanya kebenaran itu. Sehingga kalau kita keluar sedikit dari kebenaran itu sudah seperti ada yang menegur, mengingatkan kita, termasuk menginsyafkan dunia akan dosa. Kita juga akan jadi orang-orang yang membuat sadar tentang manusia ini sudah berdosa. Kebenaran dan penghakiman. Selain tentang kebenaran, mereka juga tahu nanti ini akan ada penghukuman. Jadi kita nggak bisa main-main terus di dunia ini. Wow, kalau anak-anak Tuhan GPDI Mahanaim
betul-betul saudara dipenuhi dengan Roh Kudus dan jadi pengaruh ini luar biasa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi nanti mereka akan sadar kenapa aku belum percaya kepada Yesus. Padahal ada solusi di dalam Yesus berkaitan dengan dosa manusia. Wow, begitu dahsyatnya kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, bukan? Itu sebabnya setiap gereja yang benar-benar di atas dasar kebenaran firman Allah akan menekankan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita teliti dengan baik-baik ayat pokok yang kita sudah baca tadi, ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Yesus, kita harus mengerti, kita harus sadar betapa pentingnya kita sebagai pengikut Yesus, kita jadi pengikut Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kesadaran, pengertian, pemahaman akan hal ini harus ada di dalam setiap pengikut Yesus. Pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Supaya kita tidak sekedar jadi pengikut Yesus yang pada umumnya terjadi di dunia ini. Ya pokoknya sekedar saya orang Kristen. Apalagi kalau prinsipnya bahwa orang Kristen itu sudah diselamatkan. Yang penting saya sudah selamat di dalam Yesus. Tetapi dia tidak jadi pengikut yang sungguh-sungguh seperti yang Yesus inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat pokok yang kita baca tadi, dijelaskan kepada kita mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka saya tulis 3 hal ini. Sebenarnya ada banyak hal. Yang pertama, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita karena sudah memenuhi kita, Roh Kudus itu akan menyadarkan kita tentang dosa, menyadarkan kita akan dosa dan akibat dosa yang kita perbuat. Jadi kita tidak akan jadi anak Tuhan yang gampangan berbuat dosa. Kita akan terus disadarkan oleh Roh Kudus itu. Lihat yang kedua. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan menyadarkan kita betapa pentingnya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada kan ajaran yang mengajarkan kalau sudah percaya kepada Yesus itu sudah diselamatkan, sudah punya jaminan keselamatan. Jadi berbuat dosa juga nggak apa-apa, sebab kita sudah diselamatkan. Begitu jahatnya ajaran sesat, saudara. Sampai ada orang yang mengajarkan di gereja ajaran seperti itu. Itu sebabnya kenapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menyadarkan kita betapa pentingnya kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi ajaran yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat, berbuat dosa juga nggak apa-apa. Itu jelas ajaran yang sesat dan bertentangan dengan firman Allah. Sampai Yesus secara khusus naik ke sorga supaya kita penuh dengan Roh Kudus.
Dan hidup kita kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan mengingatkan kita bahwa akan ada penghukuman bagi setiap orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, sebaliknya akan menyelamatkan orang-orang yang benar-benar hidup di jalan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Semoga 3 poin ini akan menyadarkan kita betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam diri kita. Sebab kita nggak mampu, saudara, untuk tetap hidup kudus berkenan dengan kekuatan kita. Dengan kemampuan kita. Kita perlu oknum Allah, yaitu oknum ketiga, Roh Kudus, yang jadi penolong kita. Sehingga terus kita didampingi dan diingatkan untuk kudus. Sekarang kita lihat berbicara tentang dosa. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu, saudara, sudah mengerti bahwa dosa itu seperti bius, seperti drug. Yang memabukkan, yang membuat kita kehilangan kesadaran sehingga kita jadi lupa diri. Itu sebabnya tidak heran saudara kita melihat ada anak-anak Tuhan yang kembali jatuh dalam dosa kehidupannya yang lama. Karena terbius oleh daya tarik dosa dan dunia ini. Jadi sekali lagi dosa itu seperti bius yang memabukkan, yang membuat kita kehilangan kesadaran sampai kita menjadi lupa diri dan akibatnya sangat mengerikan. Memang iblis dengan tipu daya muslihatnya, dia berusaha begitu rupa membuat manusia, bahkan anak Tuhan, sehingga kehilangan kesadaran. Setiap orang yang hidup di dalam dosa, orang itu akan seperti orang mati. Walaupun dia masih hidup, tetapi seperti orang yang sudah mati, yang diusung ke kuburan. Sementara orang itu sendiri tidak mengerti bahwa dia sedang, saudara, dibawa ke kuburan. Karena nggak sadar. Itulah begitu jahatnya iblis dengan dosa yang dia sodorkan begitu rupa, membuat banyak orang kehilangan kesadaran, mabuk begitu rupa. Selain itu, jadi bukan hanya sampai di situ. Kalau kita baca Roma pasal 1 ayat 21 sampai 27. Nah, ini yang saya sebut. Saya katakan bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak hal-hal yang bisa mengecoh kita kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita nggak waspada. Nah, yang membuat kita berhati-hati dan waspada, Roh Kudus dengan firman-Nya. Sebab kalau firman saja, seringkali saudara kita abai, kita lalai, bahkan kita lupa. Tapi Roh Kudus fungsinya, dia mengingatkan firman Allah kepada kita. Sehingga kita selalu disadarkan, oh iya, saya tidak boleh. Saya harus hindari. Saya harus takut kepada Tuhan. Sehingga kita tidak dibius dan dimabukkan oleh keadaan dunia ini. Tapi selalu kita
disadarkan akan hal itu. Untuk itu saya ingin kalau saudara bawa Alkitab, saudara buka saja Roma pasal yang pertama. Kita bahas ayat-ayat yang ada di Roma pasal 1 ayat 21 sampai 27 ini. Yuk coba kita perhatikan bagian demi bagian. Bagian yang pertama yang harus kita waspadai, harusnya kita setiap saat memuliakan Allah dalam hidup sebagai orang Kristen. Karena sekali lagi dosa, iblis, dia membuat kita kehilangan kesadaran sehingga kita tidak memuliakan Allah. Yuk kita baca saja ayatnya. Roma pasal yang pertama ayat 21. Ya. Jangan telat ya, tolong. Demikian Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ngakunya mengenal Allah, tahu firman Allah, orang Kristen, GPDI lagi, saudara. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi ingat saudara, tugas dan tanggung jawab orang Kristen ini adalah memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Allah ini tidak berarti bahwa banyak orang Kristen sudah hendak lagi mau memuji Tuhan. Hendak lagi mau nyanyi-nyanyian rohani. Senangnya nyanyian-nyanyian duniawi. Sama sekali bukan itu artinya. Arti tidak memuliakan Tuhan itu bukan seperti yang saya katakan tadi. Tidak lagi mau memuji Tuhan. Tidak lagi mau memuliakan Allah. Tetapi maksud tidak memuliakan Allah di ayat ini adalah orang-orang lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal ilahi dalam hidupnya. Sebaiknya sih sambil dengar firman Allah ini kita adakan evaluasi ya. Apakah benar hidup saya sudah tidak lagi mengutamakan Allah. Sebab aku cenderung lebih mengutamakan menomorsatukan materi daripada mengutamakan Allah dalam hidupku. Ini tandanya saudara, orang tersebut mulai disuntik oleh iblis dengan biusnya itu. Supaya pada akhirnya totally kita menjadi orang yang tidak lagi mau mengutamakan hal-hal rohani. Lebih cenderung mengutamakan hal-hal jasmani, hal-hal materi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sedikit orang yang rela menjual keselamatan, menjual kebenaran, menjual nilai-nilai kekristenan dalam hidupnya daripada nilai-nilai Allah yang harus dijaga, diperhatikan dalam hidupnya. Misalnya kesucian.
Ada suami yang gak peduli lagi. Di mana dia tidak setia kepada istrinya. Bahkan terang-terangan orang pada tahu dia tidur dengan wanita lain. Dan dianggapnya itu hal yang biasa, saudara. Ke gereja mah tetap ke gereja. Tapi kelakuannya seperti itu ya tetap dilakukan. Ini salah satu contoh yang kita perhatikan terjadi pada hari-hari ini. Untuk itu mari kita perhatikan apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Coba kita lihat, kita renungkan ayatnya. Saya sangat senang sekali kalau saudara punya catatan lalu mencatat, baca lagi nanti di rumah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Perhatikan. Tetapi mereka yang ingin kaya. Nggak salah saudara. Kita bekerja, dapat keuntungan, sehingga saudara kehidupan kita semakin baik secara jasmani. Tetapi kalau kita abaikan yang ilahi untuk mengejar yang ini, bahaya. Yang menyebabkan apa? Lihat kata selanjutnya. Orang, sekali lagi, mereka yang ingin kaya, enggak peduli Allah lagi. Terjatuh dalam pencobaan. Bukan hanya dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu. Berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Dia nggak tahu kalau kelakuan kayak begitu itu mencelakakan dia. Celakanya bukan ketabrak saudara, di neraka selama-lamanya. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kebinasaan itu identik bukan cuma mati, neraka selama-lamanya. Dalam api yang tak terpadamkan. Jadi kalau ada gelagat seperti ini, di hati pikiran kita, kalau Roh Kudus ada, Dia akan segera ingatkan kita. Sehingga kita peka begitu. Sensitif sekali. Bukan perasaannya yang sensitif ya. Rohaninya. Begitu sensitif. Dengan demikian, saudara perhatikan kalau kita belum penuh Roh Kudus. Dan kita tidak berhati-hati dengan hal materi. Maka materi yang jadi kebutuhan kita itu bisa membius kita. Saudara. Jadi kayak orang drug, lalu saudara kita nggak sadar diri bahwa kita sudah jatuh, bahkan masuk ke dalam jerat dunia ini, hanya tinggal tunggu cemplung dalam neraka. Kan mengerikan kalau kehidupan seperti itu kita jalani. Roh Kudus diutus untuk kita peka terhadap itu. Sehingga kita perlu jasmani untuk kehidupan kita. Tapi kita tetap menjaga diri kita berkenan dan menyenangkan Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita beralih dari ayat 21 Roma pasal 1 ke ayat 22. Silakan diklik dong. Oke. Subtemanya menjadi bodoh. Kali tadi lupa diri, sekarang jadi bodoh. Apa kata ayat 22? Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh.
Oh, kelihatan tetangga luar biasa ya orang itu ya. Wah, kelihatan berhikmat. Tetapi sebenarnya kalau kita terkecoh oleh bius iblis, maka kita menjadi bodoh. Perhatikan saudara, jadi bodoh di sini bukan secara lahiriah, bukan secara harafiah. Sebab dengan pendidikan yang luar biasa, di akhir zaman ini berbeda dengan ketika saya SD, SMP, SMA, saudara. Beda dengan sekarang. Orang jadi wise begitu ya, dengan pengetahuan. Bahkan dengan perbaikan gizi yang baik, saudara, kita melihat manusia di akhir zaman ini semakin cerdas. Kelihatannya secara jasmani. Pandai, oh berhikmat, tetapi saudara lihat, yang dimaksud menjadi bodoh dalam ayat firman Allah adalah oleh karena dosa dan kejahatan, karena kita nggak peka terhadap dosa dan kejahatan itu. Sehingga kita melakukan dosa-dosa di akhir zaman itu. Membuat banyak orang kehilangan akal sehat. Kehilangan akal sehat. Akibatnya apa? Saudara lihat. Akibatnya sikap dan perilaku manusia di akhir zaman telah menggenapi apa yang dinubuatkan dan ditulis dalam firman Allah. Dan itu tertulis di dalam Roma 3 ayat 11. Baca semuanya. 2, 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang... Perhatikan saudara. Saya di gereja, saya cari Allah. Belum tentu orang yang ke gereja dia sungguh-sungguh mencari Allah. Mungkin ada motivasi lain. Atau hanya sekedar absen. Supaya saya nggak disambangi di rumah. Nggak ditegur-tegur, nggak ditanya-tanya. Atau supaya secara formalitas orang dapat melihat saya ini Kristen, saya ini ke gereja. Dengar baik-baik jemaat, pada waktu seorang tidak lagi punya keinginan untuk mencari Tuhan. Apa artinya? Tidak ada hasrat, tidak ada gairah yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Sehingga ke gereja tiap minggu, tapi itu formalitas saudara. Tapi kesungguhan untuk mencari Tuhan itu no. Dan gejala ini mulai terjadi. Sehingga saudara, ajaran Shin Cheong-ji ikut terbawa. Ajaran apalagi yang baru-baru ini. Kristen progresif ikut ke bawah. Oh, iya. Nah, ketika orang mengalami keadaan seperti itu, saudara, sebenarnya orang tersebut sudah terbius. Dia sudah terbius. Sehingga pada akhirnya ia akan kehilangan keselamatan. Kenapa sih gembala sampai nyampaikan ini? Saya nggak mau. Saya berdiri di tempat ini, tetapi orang-orang yang nanti pada akhirnya yang sudah dikhotbahi itu tetap ada di dalam kebinasaan. Sebab itu yang akan terjadi di akhir zaman. Orang ke gereja, saudara, tetapi gereja itu bukan nilai di mana dia sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru. Tetapi hanya sekedar formalitas belaka.
kita dinilai orang bodoh oleh firman Allah, saudara. Sebab itu saya ajak saudara baca ayat ini. Yuk. Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Perhatikan kepada saya. Ketika seseorang dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana saja dia ada, Roh Kudus akan menyadarkan dia akan dosa. Sehingga saudara, jangankan kita yang mendekati dosa, dosa itu sendiri tidak mau menyentuh kita. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menjadikan kita peka, sensitif, begitu tinggi. Sehingga terhadap dosa itu betul-betul saudara, kita menghindari. Bukan main-main dulu. Oh iya baru lari. Ini yang firman Allah tadi katakan, saudara. Kita memiliki kepekaan ilahi yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan bagi saudara yang untuk beberapa hari ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, pelihara Roh Kudus itu. Dan biarlah saudara, Roh Kudus itu terus berbicara, menggema di hati kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita. Sehingga sensitivitas kita terhadap dosa itu begitu kuat, begitu peka di dalam diri kita. Nah, kata orang bebal, saudara, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, sebab dilihat di Mazmur, jadi bahasa aslinya Ibrani, dipakai kata nabel. Artinya to fall away, to fall away, to fall away. Orang yang jatuh sangat dalam, sangat jauh begitu jatuhnya. Bukan sekedar jatuh kemudian bangkit lagi. Tetapi jatuhnya sudah begitu dalam. Yang heran kalau saudara lihat Alkitab yang lama, yang cetakan tahun berapa itu. Sebab dicetaknya dari terjemahan Klinker bahasa Belanda itu. Dipakai kata gila. Jadi seperti orang gila, saudara. Cocok seperti ayat-ayat, poin-poin yang saya berikan kepada saudara tadi. Sangat mengerikan. Sekarang kita perhatikan, saudara, ayat yang ke-23. 21, 22, sekarang 23. Saya pakai subtema agama sesat. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Perhatikan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya pakai subtema agama sesat di sini? Firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa di akhir zaman banyak orang beriman tapi tersesat oleh ajaran setan-setan. Jadi saya harap saudara jangan salah pikir, salah pandang terhadap kami di sini.
seolah-olah kalau kami berdiri di sini, yang lain itu salah. Saya nggak pernah katakan yang lain salah, kecuali yang memang jelas-jelas nyata, bukan? Tapi sesama gereja, kita nggak saling menyalahkan, saudara. Tetapi tidak sedikit, saudara, orang-orang yang mulai terseret dengan ajaran yang menyesatkan karena bukan roh Allah, tetapi roh iblis yang diizinkan kerja. Coba 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu sekarang atau di waktu-waktu kemudian. Jadi untuk kita sekarang yang hidup sekarang, kita harus baca ini bukan lagi sebagai apa bahasanya istilahnya, tapi sedang terjadi sekarang ini. Kitalah yang dimaksud di ayat ini. Ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di mana mereka dapatkan? Di gereja. Karena dari mimbar ini ajarannya udah gak betul. Bersyukur kalau kita masih punya hamba-hamba Tuhan sekian banyak yang berdiri di mimbar ini. Tegas berbicara tentang kebenaran yang murni. Dan bukan saudara kebenaran yang dimanipulasi dengan ajaran-ajaran setan. Ini saudara Paulus sudah katakan kepada Timotius yang sekarang kita sedang alami. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terkecoh dengan ajaran ini. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa orang kok begitu mudah disesatkan? Begitu mudah terkecoh oleh ajaran-ajaran sesat. Mungkin ini jadi pertanyaan saudara. Orang kok begitu mudah meninggalkan iman lalu ikut ajaran-ajaran sesat? Jawabannya adalah karena iblis memberikan kemudahan dan iblis memberikan kesembuhan, tapi sumbernya bukan dari Yesus. Kekayaan, tapi bukan dari berkat Tuhan. Kedudukan bukan karena Tuhan yang mengizinkan. Mereka dapatkan semuanya dengan cara yang mudah. Tanpa harus beriman hidup suci, beribadah dalam kesungguhan. Tapi karena sekali lagi materi, keadaan dunia yang sudah membuat orang tersebut terbius begitu rupa. Sebaliknya mereka hidup dalam dosa, tetapi secara materi hidupnya berlimpah-limpah, seolah-olah diberkati. Mereka tidak sadar kalau itu merupakan bius iblis yang begitu rupa. Mereka tidak hidup sesuai dengan firman Allah, tapi mereka yang mereka pegang adalah yang diajarkan dunia ini. Lama, ramalan, bintang atau zodiak. Peruntungan-peruntungan itu yang dibicarakan saudara. Dan berbagai-bagai hal yang bukan dari kebenaran firman Allah. Mereka tidak sadar seperti sekali lagi orang yang lagi dibius, orang yang lagi mabuk saudara. Saya ingin untuk ayat ini dibaca. Karena ini sedang digenapi saudara. Apa yang Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26 katakan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Kalau sekarang berarti ke gereja.
Langsung 24 ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah orang yang telah kutinggalkan itu. 5. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lihat ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Lihat kalimat terakhir. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jangan sampai hati kita kosong. Udah bertobat, percaya Yesus, tapi kita tidak meminta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Hati kita kosong. Sampai satu waktu, saudara, roh-roh yang sudah tinggalkan di diri kita itu sekarang kembali lagi. Kok kosong malahan sekarang? Karena kita santai dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan membuat kita terbius. Kita lupa betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Sehingga ketika roh jahat lihat kosong, dia bawa konco sebanyak-banyaknya. Orang itu lebih jahat lagi. Saudara, izinkan rohnya masuk di dalam diri kita. Jangan kita merasa puas karena kita sudah percaya kepada Yesus, punya jaminan keselamatan, tapi kita membiarkan roh kita kosong. Yesus khusus naik ke sorga supaya Roh Kudus itu ada di dalam kita. Memenuhi diri kita, bukan kosong. Kalau enggak, akibatnya bisa begini. Sangat mengerikan keadaannya. Sekarang sedang populer, saudara, agama yang disebut New Age Movement, ya, gerakan abad baru, yaitu kepercayaan yang menggabungkan iman kepada Yesus dengan berbagai-bagai agama dan kepercayaan lain. Salah satu di antaranya adalah itu Kristen Progressive. Diterima sekali oleh orang Islam. Dan orang Kristennya juga menerima sama-sama. Mereka tidak sadar mulai berbaur dengan ajaran yang gak betul. Gak murni lagi. Benar-benar ini sudah merupakan tanda, saudara. Walaupun orangnya katakan, udah saya hands up, saya mengundurkan diri, saya gak pendeta lagi. Tetapi pekerjaan ini sudah berkembang begitu rupa se-Indonesia. Lebih cepat saudara berita daripada berita Pantekosta tentang berita ini. Luar biasa. Inilah pekerjaan si jahat itu. Yang keempat. Saya masih ada 16 menit. Perhatikan Roma 1 ayat 24. Tidak memiliki penguasaan diri. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, kita rentan, saudara. Ya, gampang sekali menjadi orang-orang yang terkecoh, tidak memiliki penguasaan diri. Apa kata Roma 1 ayat 24? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Kenapa ada orang Kristen kok masih kayak begini, saudara? Karena nggak ada Roh Kudus di dalamnya yang mengendalikan dirinya untuk hidup kudus. Di akhir zaman manusia mengalami kemajuan yang demikian pesat di bidang iptek. Tetapi di bidang moral manusia justru semakin merosot. Apakah kita mau hebat dalam pengetahuan, wah serba tahu segala sesuatu, karir naik begitu rupa, tapi kita hancur di hadapan Tuhan, merosot. Di akhir zaman semakin banyak orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dengan lain kata, mereka diperhamba, diperbudak oleh hawa nafsu. Kata nafsu dalam bahasa Yunani, epitumia, artinya keinginan atau hawa nafsu yang begitu kuat. Gampang untuk dikalahkan. Hanya satu yang bisa mengalahkan, yaitu firman Allah dan Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Nggak ada resep lainnya, saudara. Nggak ada resep lainnya. Hanya ini yang memampukan kita. Keinginan yang kuat yang tidak terpuaskan untuk mendapatkan kesenangan, kekuasaan, keuntungan, bahkan kepuasan seksual. Begitu hebat. Hanya bisa dipatahkan kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, inilah yang namanya Kristianos. Sehingga kita berjalan itu bukan jalan asal-asalan, tapi presisi persis seperti yang Yesus inginkan. Itu hanya bisa jelas firman Allah kepada kita, Roh Kudus menuntun kita untuk menapaki langkah demi langkah. Amsal 27 ayat 20 katakan begini. Dunia orang mati, maksud dunia orang mati adalah neraka. Dan kebinasaan tidak akan puas. Dia tidak akan puas, dia akan kejar terus setiap orang untuk sampai masuk ke dalamnya. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Itu hanya bisa diantisipasi oleh firman dan rohnya di dalam diri kita. Kenapa tema kita? Kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Coba satu resepnya untuk kita bisa mengatasi. Penuhlah dengan Roh Kudus. Terakhir ya. Yang kelima, kita lihat Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Kita lanjut ke ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka terhadap yang lain sehingga mereka melakukan apa? Malu untuk membaca. Kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang timpal untuk kesesatan mereka. Apa balasannya? Neraka. Gejala ini saudara sudah semakin menghebat. Dan saya mengerikan
Ada orang berdiri di mimbar bawa Alkitab, pakai tanda di mana Yesus berkorban di Golgota. Artinya apa? Salib. Tapi dia ngajarnya apa? Melegalkan hubungan sejenis. Saudara, kita bukan ada di zaman di mana kita bisa main-main lagi. Saya nggak bisa memberi solusi yang lain kepada saudara. Harus begini, jaga ini, lakukan ini, buat ini. Itu sudah saudara diajarkan dunia ini. Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Sampai Yesus, dia harus tinggalkan murid-muridnya. Kenapa engkau tinggalkan? Kalau aku nggak naik ke atas, Roh Kudus itu nggak datang ke kamu. Murid-murid berat, tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka baru rasakan ini pentingnya Yesus naik ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sudah melakukan perjalanannya, boleh dikata hampir 2000 tahun ya. Sampai di mana pencapaian itu di dalam diri kita. Sementara dia sudah tidak lama lagi datang. Tidak ada alasan bagi kita. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara lihat catatan, coba klik beberapa yang dapat mencegah. Hanya firman Allah dan Roh Kudus. Kemana saudara mendapatkannya? Ya datanglah kepada Yesus. Ketika saudara berdoa di kamar secara pribadi pun tidak menutup kemungkinan Roh Kudus memenuhi saudara. Kesaksian tadi kan dari seorang mantan sekolah Alkitab. Dia pergi saudara ke auditorium, dia berdoa sendiri. Akhirnya Tuhan penuhkan dia dengan Roh Kudus. Dia nggak menyadari bahwa waktu sudah membawa dia ke tengah malam. Karena Roh Kudus menguasai hidupnya begitu rupa. Gak ada cara lain jemaat untuk kita jadi orang Kristen yang berkemenangan. Setialah selalu dan mintalah Roh Kudus. Dia bukan Allah yang tuli. Yesus bukan Allah yang tuli. Dia bukan Allah yang tega menahan diri. Biar aku nggak mau penuhi dia dengan Roh Kudus. Itu bukan Allah. Kalau kita berserah diri. Saya percaya pagi ini pun dalam waktu singkat. Karena kita harus makan minum perjamuan Tuhan. Dia sanggup memenuhi kita dengan Roh Kudus.